saya beralih ke masalah advokasi. Siap. Masalah advokasi akhir-akhir ini semakin sering dilakukan. Utamanya kalau serikat pekerja sudah makanan sehari-hari. Upaya-upaya pembelaan, baik itu pembelaan terhadap tindakan kekerasan, upah murah juga termasuk advokasi, PHK dan juga PHK tanpa pesangon dan segala macamnya. Nah, apabila nanti Pak Soleh dipercaya untuk memimpin Jawa Timur dalam hal ini FSPG, nah, upaya advokasi ini akan dibentuk seperti apa agar advokasi hak pekerja ini tetap bisa diberikan, sementara ini tidak sampai bersinggungan dengan pemberi kerja. Jadi kan gini, advokasi itu tergantung bagaimana posisi dari permasalahannya. Tidak bisa kami menjelaskan kemudian dimulai advokasi tidak bisa. Maka harus perlu analisa. Misalnya terjadi PHK sepihak, dengan kemudian kita tiba-tiba percaya itu PHK sepihak atau bagaimana? Kita analisis dulu berkas-berkasnya bagaimana, sebetulnya apa yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita dalam mengadvokasi, dalam melakukan pembelaan itu salah arah. Kalau sudah salah arah, akan sulit kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau istilah saya dulu ketika mengadvokasi teman-teman, serikat pekerja itu secuil pun jangan salah dalam langkah hukum. Kenapa? Karena celah itu kita sulit untuk menutupi. Kita tahu kan buruh itu adalah orang yang dianggap rendah, keuangan juga minim. Ya, kemampuan hukumnya pengurus banyak, tapi kemampuan hukum dari anggota masih kecil, rata-rata. Maka yang harus dilakukan dalam advokasi adalah kita sebagai tim, nanti tim advokasi analisis dulu. Membentuk tim advokasi. Iya, analisis dulu. Tim advokasi misalkan ada tim advokasi atau apa. Yang penting adalah bagaimana PUK-nya nanti kita didik demikian rupa. Saya di Pasuruan alhamdulillah. Jadi PUK itu semakin paham. Jadi penyelesaian itu tidak sampai ke DPC selesai rata-rata. Karena apa? Karena memang kita ingin membangun wibawa PUK itu di depan pengusaha. Jangan membangun DPC di depan pengusaha. Itu akan menjadi sebuah persoalan. Tapi persoalannya juga kadang-kala teman-teman PUK sudah pintar kebablasan, DPC-nya ditinggal. Kita memberikan support kepada DPC-nya juga ya. Maka advokasi itu memang harus SDM PUK itu harus ditingkatkan. Pemahaman minimal kalau di tingkat PUK itu bagaimana cara perundingan bipartit sampai pencatatan di mediasi. Pencatatan di tingkat lebih lanjut di Dinas Kerja mediasi ataupun konsiliasi. Setidaknya kita setiap hari pelatihan untuk PUK setidaknya bagaimana perundingan bipartit, bagaimana menyelesaikan persoalan yang berbentuk perselisihan, terus bagaimana menyelesaikan persoalan yang berbentuk pelanggaran. Kan harus dibedakan dong. Nah, bagaimana mengadvokasinya? Nanti lihat berkasnya bagaimana. Yang penting bagaimana PUK itu bisa memahami. Yang sekarang kadang-kala kita yang sering keliru kita kadang-kala mengadvokasi PUK, tiba-tiba advokasinya sudah unjuk rasa dan lain sebagainya. Sudah mau kerja tapi tidak berprosedur. Ini bahaya banget. Akan jadi persoalan hukum di kemudian hari. Karena ingat loh ya, pendamping pengusaha, advokat pengusaha banyak yang dari orang-orang dulu orang-orang kita. Mereka paham betul. Makanya ngomong dalam mengadvokasi jangan sampai sedikit pun kita salah. Seperti itu ya. Iya. Salah sedikit kita habis. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus diselesaikan secara komunikatif, ada yang mengarah ke peradilan juga ya. Iya, jadi yang penting karena kan peradilan itu belum tentu adil loh. Ada bagi yang menang pun belum tentu juga mendapatkan haknya. Makanya diutamakan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia teman-teman PUK sehingga mampu mengadvokasi dirinya dan anggotanya. Tapi bukan berarti DPC itu tutup mata. Bukan berarti kita tidak mau mengadvokasi, enggak.
lepas tangan. Ya, tidak lepas tangan. Cuma bagaimana kita membimbing itu. Sepanjang masih bipartit ya sudah selesaikan. Tapi kalau misalnya memang PUK benar-benar sudah buntu, tidak apa-apa, didampingi DPC ataupun DPD. Gitu. Nah, baik Pak Soleh, terkait dengan apa yang marak terjadi akhir-akhir ini, kekerasan maupun pelecehan terhadap kaum perempuan. Kita juga tahu bahwa FSP CAP ini juga mayoritas anggotanya adalah banyak yang perempuan. Sidarjo lah. Berkaitan dengan hal itu, menyikapi ketika nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat seorang perempuan ini. Nah, kadang-kadang yang juga perempuan ini bingung ketika dia mengalami pelecehan maupun kekerasan secara fisik oleh mungkin teman sekerjanya maupun pengusaha. Nah, dia ini kadang-kadang malu dengan berbagai alasan, mereka takut, tidak mau melaporkan. Nah, menyikapi hal yang semacam ini, nanti Pak Soleh seperti apa langkah? Di FSP CAP sendiri itu kan komitmen terhadap perempuan itu sudah ditantumkan dalam anggaran dasar rumah tangga. Setiap pengurus PUK sampai DPP itu diupayakan secara semaksimal mungkin ada pengurus perempuan. Kenapa perempuan malu tidak komunikasi dengan pengurus? Karena mungkin pengurusnya laki-laki semua. Iya dong? Iya betul. Cari gak bahaya lah. Apalagi bab-bab yang bersifat pelecehan seksual pasti malu. Makanya di langkah-langkah pertama adalah pengurus DPD nanti memang harus ada perempuan yang benar-benar perhatian sama perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak perhatian. Yang pasti kalau saya tidak suka laki-laki. Karena perempuan lebih nyaman menceritakan masalahnya dengan perempuan ya Pak. Yang pasti orang saya tidak suka sama laki-laki. Wah. Kisah umum ini. Kelihatannya sama kita. Jadi itu kalau ngomong advokasi perempuan, pertama adalah harus ada aktivis perempuan atau pengurus perempuan yang konsen ke situ. Meskipun bidangnya perempuan, tapi kan harus dengan bidang advokasi ya harus komunikasi. Jadi pengurus kan kolektif kolegial. Di PUK juga seperti itu. Saya tekankan memang kalau saya kan ada ketua DPC Pasuruan, setiap pengurus PUK ada perempuan. Kenapa? Memang untuk itu. Nah, ketika terjadi pelecehan seksual tidak ada melaporkan, ini kan kadang sulitnya kan kita itu. Ya kita bersosialisasi kepada pekerja-pekerja. Kalau di tingkat PUK ya bentuk tim perempuan-perempuan ini dibentuk. Karena lebih dekatkan. Karena kadang-kadang orang lapor itu karena memang pertama tidak pelecehan seksual yang terjadi itu mempermalukan dia. Kalau dilaporkan apa sih sebetulnya dampak positifnya ketika laporan? Jangan-jangan malah dibully kan gitu. Harkat martabat. Iya malah dibully. Makanya ketika ada pengaduan itu, kalau sistem kita hukum, kalau memang ditutupi tidak usah disampaikan secara vulgar. Tapi kalau terjadi pelecehan seksual yang ada pelanggaran pidananya, ya kita bagaimana kita upayakan penyelesaian itu. Tapi sekali lagi upaya ke hukum itu lebih baik dengan upaya secara kekeluargaan. Karena masalah privasi kalau perempuan itu. Tapi memperhatikan dampaknya yang dampaknya harus ada laporan seperti itu. Saya banyak diskusi dengan teman-teman yang di PUK di luar Jawa Timur, ada pelecehan perempuan, kemudian bagaimana solusi dan sebagainya. Saya ngomong, saya ingin tahu perempuannya bagaimana dulu. Apakah dia siap proses hukum? Kalau tidak siap, apa yang diinginkan? Ayo kita selesaikan. Akhirnya kasih pandangan hukumnya seperti ini, pandangan sosialnya seperti ini. Akhirnya terselesaikan di tingkat secara kekeluargaan. Tapi jangan sampai selesai kekeluargaan ini terus menerus berulang terus gitu. Harus ada efek jerah terhadap pelaku-pelaku. Tapi di sini ada memang keinginan atau komitmen dari pimpinan serikat pekerja serikat buruh ini untuk melakukan upaya pembelaan ataupun ya itu kewajiban toh. Jangankan perempuan, laki-laki pun siapapun yang memang mendapatkan perlakuan yang tidak pas atau ada pelanggaran hukum ya kita bela. Tidak ada diskriminasi perempuan dan laki-laki udah. Cuma memang perempuan itu ada ketentuan-ketentuan khusus kan gitu toh. Ya tetap yang menjadi sebuah perhatian yang besar
Saya itu tidak suka sama perempuan tapi penyayang perempuan. Kasih. Sip. Kopi sih jangan. Silakan.